Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio Karier. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara daftar di jalur pindah tugas orang tua atau wali ya. Ini mungkin ada teman-teman yang menanyakan, Pak, bagaimana cara daftar di jalur pindah tugas orang tua atau wali ya. Mungkin ada yang terlewatkan teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai cara daftar ya. Ketik aja cara daftar ini sudah ada ya, misalkan untuk afirmasi, untuk jalur yonasi, terus jalur prestasi nilai akademik SMA ya, di jalur-jalur semuanya ini semua sudah kita buatkan videonya ya. Jadi untuk saat ini kita akan bahas mengenai jalur pindah tugas orang tua itu bagaimana cara daftarnya, terus berkas dan data atau dokumen apa yang wajib kalian siapkan ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi untuk jalur pindah tugas orang tua ini masuknya nanti di tahap 1 ya. Jadi masuk di jalur afirmasi, pindah tugas orang tua dan hasil lomba. Nah, tentunya untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini nanti teman-teman harus memilih SMA atau SMK ya. Jadi pilih salah satu. Yang mana nanti untuk jalur pindah tugas orang tua ini nanti terdiri dari pindah tugas orang tua atau mutasi ya. Mungkin ada orang tuanya yang mutasi atau pindah tugas. Yang kedua adalah untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara daftarnya dan tentunya berkas dan dokumen apa yang perlu kalian siapkan. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokader.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk cara daftar di jalur pindah tugas orang tua ya atau wali. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya untuk cara pendaftaran itu hampir sama ya, cuma hanya dokumennya saja yang berbeda ya. Jadi mulai dari login, mulai dari dokumen yang diperlukan itu yang membedakan. Nanti untuk memilih sekolah itu sebenarnya sama, atau mungkin saat prosesi ini ya, sekarang kan sedang latihan ya. Nah, ini tangan teman-teman sebenarnya sudah bisa mulai latihan ya. Jadi untuk memilih di tahap 1 kan hanya satu sekolah atau satu jurusan saja. Jadi sebenarnya untuk latihan ini juga bisa kalian gunakan ya untuk memilih sekolah atau jurusan dalam jalur pindah tugas orang tua atau wali ini ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang pertama. Jadi untuk berkas pendaftaran ya atau yang perlu kalian siapkan yaitu adalah SK mutasi orang tua. Ini untuk yang jalur mutasi orang tua ya. Nanti orang tuanya ditanya aja untuk SK mutasinya. Jadi misalkan dari tempat A ke tempat B, nah ini di scan teman-teman ya, di foto atau di scan ya. Yang bagus ini nanti yang diupload untuk jalur pindah tugas orang tua atau wali. Terus yang berikutnya itu untuk anak guru atau tendik ya, untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Nah, ini yang di scan atau yang diupload nanti adalah SK pengangkatan atau pembagian tugas. Ini misalkan digabung bagaimana Pak? Tidak apa-apa, lebih bagus. Ini orang tuanya tentunya sudah paham ya. Jadi ada SK pengangkatan di sekolah A, terus nanti ditambah dengan pembagian tugas ya, yang di semester akhir ini tidak apa-apa, tidak masalah ya. Atau mungkin SK pengangkatan aja juga tidak apa-apa ya, karena di sini nanti sudah menunjukkan di mana lokasi orang tuanya itu nanti bekerja. Nanti kan di match kan dengan kakaknya ya, nanti dicek, oh kakaknya namanya A, SK pengangkatan atau pembagian tugasnya A, nanti berarti bisa masuk di anak guru atau tendik. Ini yang perlu disiapkan ya. Ini untuk yang mutasi ya, SK mutasinya. Ini untuk yang kedua, ini SK pengangkatan atau pembagian tugasnya ya. Terus yang berikutnya nanti tetap seperti biasa harus wajib punya PIN ya. Jadi untuk bisa daftar harus punya PIN. Berikutnya persiapkan NISN, kan sudah tahu semua NISN-nya apa. Dan yang terakhir adalah tangga terbit KK atau SKD-nya. Ini nanti untuk login teman-teman. Paham ya? Oke, sekarang kita akan cek untuk jadwal pendaftarannya ya. Jadi pendaftarannya untuk jalur pindah tugas orang tua atau wali ini masuk di tahap 1 ya. Nah, tahap 1 ini pendaftarannya ya dimulai tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024 ya. Jadi mulai tanggal 10 itu hari Senin teman-teman ya. Ini Senin sudah mulai pendaftaran dan dapat dilakukan secara online.
ya, bisa di rumah, bisa dimanapun saja ya, karena pendaftaran ini secara online, jadi tidak perlu datang ke sekolahan. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman datang ke sekolah juga tidak masalah ya, misalkan ada sekolah A, B, C yang membantu dalam proses pendaftaran, itu juga diperbolehkan ya, tidak masalah. Nah, terus nanti pengumuman ya, di pengumuman ini nanti kalian diterima atau tidak nih di tanggal 14 Juni ya, 14 Juni. Terus cetak bukti penerimaan ya, di 14 Juni nanti teman-teman mulai lakukan daftar ulang ya. Daftar ulang itu nanti mulai tanggal 14 sampai 15 Juni 2024. Ini offline ya, di SMA atau SMK di mana kalian diterima. Paham ya? Oke, terus berikutnya kita akan bahas untuk cara daftarnya ya. Ini bagaimana sih Pak cara daftarnya? Ya, sebenarnya tidak jauh beda ya dengan jalur afirmasi, dengan jalur prestasi hasil lomba. Nah ya, karena kan di tahap 1 kan semua harus mengupload berkas. Oke ya. Yang pertama seperti biasa teman-teman kunjungi saja di laman ppdbjatim.net. Jadi masih sama ya. Jadi kunjungi saja semuanya di ppdbjatim.net ya. Nah, kalau sudah nanti di sini ada namanya menu pendaftaran. Ya, kalian cari yang namanya jalur perpindahan tugas. Ini ya. Nah, ini kan nanti serentak ya, ada afirmasi, pindah tugas sama hasil lomba. Ini teman-teman pilih yang jalur perpindahan tugas. Nah, setelah itu seperti biasa masukkan NISN, PIN ya, tanggal terbit KK. Nah, di sini teman-teman di sini ada jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran ini kalian harus pilih. Ya, jalur pendaftaran ini kalian pilih. Kalian masuk di perpindahan tugas orang tua atau wali, atau kalian masuk di anak guru atau tenaga kependidikan. Ini jangan sampai salah ya, atau jangan sampai ketuker. Nah, nanti kan tentunya sudah beda ketika berkas dicek loh kok beda, dia masuk di mutasi orang tua kok yang diupload anak guru, ataupun sebaliknya. Jadi nanti di jalur pendaftaran ini ada dua macam ya. Ini sama dengan yang di afirmasi. Kalau di afirmasi kemarin kan ada apa namanya, afirmasi, terus ada disabilitas, terus ada anak buruh ya. Kalau di pindah tugas nanti ada dua, ada pindah tugas orang tua atau wali, atau anak guru atau tenaga kependidikan ya. Kalau semua data sudah diisi oke, teman-teman bisa klik masuk. Nah, berikutnya sama. Setelah masuk kan cek data ya. Setelah masuk cek data, ini ya, cek datanya. Setelah dicek data langsung masuk di pemilihan sekolah. Ya, jadi sebenarnya sama. Ini tinggal setelah cek data login, setelah itu adalah cek data sekolahnya. Ini memilih. Nah, terus untuk tahap 1 kan hanya bisa memilih satu saja. Kalian pilih mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK. Nah, ini bebas, artinya kalian bisa pilih di dalam zona ya, atau di luar zona. Ya, ingat ya, kalau SMA berarti luar zonanya berbatasan. Kalau SMK ini bebas, luar zonanya tidak masalah, tapi hanya bisa memilih satu saja. Ini misalkan SMA kita pilih misalkan kabupaten atau kota, misalkan di Kabupaten Bojonegoro misalkan ya. Pilihnya adalah SMA Negeri 4 Bojonegoro. Sudah selesai. Jadi milihnya hanya satu aja. Ya, jadi ingat kalau SMA itu adalah luar zonanya harus berbatasan, itu ya. Nah, terus kalau pilih SMK, lah SMK ini bebas. SMK bisa di dalam zona ataupun di luar zona ya. Nah, ini misalkan pilih SMK ya, kalian pilih misalkan contoh ya, Kota Malang, SMK Negeri 2 Malang, pilih jurusannya adalah usaha layanan wisata misalkan. Jadi ini tidak bisa kedua-duanya. Ya, ini bukan dan ya, karena bukan dan, tapi ini atau. Ya, jadi kalian pilih SMA atau SMK, ini pilih salah satu. Kalau SMA ya pilih SMA, mau daftar sekolah di mana. Kalau SMK ya silahkan pilih di kota kabupaten mana, mau di sekolah di mana, terus itu mau daftar di jurusan apa. Paham teman-teman ya? Jadi setelah login, klik cek data, terus pilih sekolah ya. Nah, cara pilih sekolah sama ya dengan ketika kalian melakukan pendaftaran ini, latihan pendaftaran. Paham ya? Nah, terus berikutnya teman-teman setelah ini, nah ini baru unggah berkas. Nah, ini yang beda ya. Nah, kalau tahap 1 kan semua harus ada berkas yang diunggah. Nah, ini misalkan unggah berkas. Ini misalkan ini untuk anak mutasi ya, anak mutasi. Nah, mutasi ini yang diupload ya SK mutasinya ya, SK mutasi atau perpindahan tugasnya. Nah, ini SK mutasi perpindahan tugas orang tua atau wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya. Jadi ini yang diupload adalah SK mutasinya. Atau mungkin nanti kalau anak guru ya, anak guru atau tendik ya, yang diupload berarti SK pengangkatan atau pembagian tugasnya ya, digabung, dimasukkan di sini, diupload ya, seperti biasa ketika kalian mengupload KK ataupun SKD saat pengajuan PIN. Paham ya? Aturannya masih sama, minimal 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Nah, kalau sudah diupload, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, ini, nah atau mungkin teman-teman sebagai anak guru ya. Jadi di sini kan sudah beda ya. Nah, ini kalau ini kan SK mutasi. Nah, kalau ini adalah anak guru. Nah, kalau anak guru di sini surat penugasan sebagai guru atau tenaga kependidikan. Nah, di sini surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga pendidikan dari kepala sekolah SMA atau SMK tempat bertugas. Jadi SK pengangkatannya bisa digabung dengan SK pembagian tugasnya atau SK penugasannya.
ya. Setelah itu diupload di sini. Nah, kalau sudah ya, sudah login, sudah memilih sekolah, sudah mengupload berkas, kan tinggal masuk di syarat dan ketentuan. Nah, ini kan syarat dan ketentuan silahkan dibaca aja. Nanti kalau sudah ini bisa dicentang. Kalau sudah dicentang bisa diklik selanjutnya, sudah final, selesai ya. Nah, selesai kan. Ini ada cross check data dulu ya. Jadi dicek jalur pendaftarannya sudah betul atau belum, data dan semuanya. Nah, termasuk yang paling penting adalah di sini di pemilihannya. Jadi misalkan di sini pilih SMA misalkan. Nah, pilih SMA. Nah, di sini misalkan SMA Negeri 4 Bojonegoro. Nah, ini ya. Terus yang paling penting adalah berkasnya ini dicek dulu ya. Ini kan ada berkas yang diupload, ini dicek ada gambar mata ini ya. Ini silahkan diklik aja. Klik, nanti kan kelihatan apakah berkasnya yang diupload itu sudah betul atau belum ya. Jadi yang belum dicek adalah ini ya. Jadi pilihan sekolah sama berkas yang diupload ini sudah betul atau belum. Paham ya? Kalau sudah silahkan simpan permanen. Kalau sudah simpan permanen, sudah tidak bisa lagi diganti. Paham teman-teman ya? Nah, selanjutnya kalau sudah diklik permanen ya, ini nanti ada pertanyaan apakah sudah betul. Misalkan yang dipilih adalah SMA Negeri 1 Surabaya. Kalau sudah, klik yakin, maka pendaftaran selesai. Nah, setelah pendaftaran selesai, teman-teman seperti biasa silahkan mencetak bukti pendaftaran. Nanti di sini ada informasi ya. Misalkan jalur perpindahan tugas anak atau guru atau tenaga kependidikan. Terus nanti teman-teman misalkan ini memilih SMK, misalkan seperti itu. Ya, nanti ini disimpan sehingga nanti setelah itu lihat di pengumuman nanti teman-teman diterima apa tidak. Itu teman-teman ya untuk cara daftar di jalur pindah tugas orang tua ataupun wali ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.